Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di bulan penuh berkah ini, yaitu di 25 hari bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah ini. Pembahasan kali ini kita akan membagikan seputar mualaf dunia. Bicara mualaf, tentu tidak habis-habisnya, seperti orang yang akan selalu lahir di atas fitrah dan kesucian Islam, dan selalu ada insan pilihan yang telah mendapatkan hidayah kepadanya. Antaranya, yang pertama kisah mualaf ini harus lalui 3 fase menuju syahadat. Ia bernama Kaven, asal Singapura. Remaja asal Singapura ini, mengaku bersyukur kehadirat Allah, karena hatinya telah dibuka olehnya untuk menerima hidayah. Islam memberikannya tujuan dan makna kehidupan. Mualaf tersebut menuturkan, sebelum mengenal agama tauhid dirinya menjalani hari-hari hanya untuk bersenang-senang. Saat masih duduk di bangku SMP, ia menunjukkan sifat-sifat yang tipikal anak muda haus kebebasan. Pada waktu itu, saya termasuk orang yang senang menghabiskan akhir pekan di klub malam dengan kawan-kawan, pacaran, bergosip, dan sebagainya, ujar pemilik nama lengkap Kaven Siddique Lim, seperti dikutip republika.co.id dari media Singapura The Muslim Reader, beberapa waktu lalu. Ketika itu, hubungannya dengan orang tua pun sering merenggang. Ia acap kali berbeda pandangan dengan ibunya. Alih-alih mendengarkan nasihat, Kaven lebih suka mengikuti hawa nafsunya untuk kesenangan-kesenangan sesaat. Sebagai anak muda yang sedang melalui masa pubertas, dirinya ketika itu merasa dapat melakukan apa saja tanpa perlu arahan dari siapapun. Menurut mahasiswa Singapore Management University (SMU) ini, ada 3 peristiwa yang mengantarkannya untuk mengenal Islam lebih dekat. Ketiganya kemudian menjadi awal bagi keputusannya untuk menjadi Muslim. Masing-masing merepresentasikan tahap-tahap berbeda yang saya lalui sebelum menegaskan iman saya, kembali kepada fitrah, yakni mengakui adanya Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujarnya. Hot Topics, Khazanah, Mualaf, Kamis, tanggal 17 November tahun 2022, pukul 5.45 waktu Indonesia Barat. Lalui 3 fase menuju syahadat, Mualaf Singapura Kaven, Islam sumber kekuatanku. Mualaf Kaven melalui 3 fase dalam menjemput hidayah Islam. Red, Nasir Nasrullah. Rep, Hasanul Rizka. Mualaf Kaven Siddique Lim melalui 3 fase dalam menjemput hidayah Islam. Harian Republika. Mualaf Kaven Siddique Lim melalui 3 fase dalam menjemput hidayah Islam. Republika, Co.id. Remaja asal Singapura itu mengaku bersyukur kehadirat Allah SWT karena hatinya telah dibuka olehnya untuk menerima hidayah. Islam memberikannya tujuan dan makna kehidupan. Mualaf tersebut menuturkan, sebelum mengenal agama tauhid dirinya menjalani hari-hari hanya untuk bersenang-senang. Saat masih duduk di bangku SMP, ia menunjukkan sifat-sifat yang tipikal anak muda haus kebebasan. Baca juga, PM Kanada, Indonesia berhasil memimpin G20 pada masa sulit. Pada waktu itu, saya termasuk orang yang senang menghabiskan akhir pekan di klub malam dengan kawan-kawan, pacaran, bergosip, dan sebagainya, ujar pemilik nama lengkap Kaven Siddique Lim, seperti dikutip republika.co.id dari media Singapura The Muslim Reader, beberapa waktu lalu. Baca juga, liburan mudik yang aman dan nyaman dengan STARGAZERPR. Ketika itu, hubungannya dengan orang tua pun sering merenggang. Ia acap kali berbeda pandangan dengan ibunya. Alih-alih mendengarkan nasihat, Kaven lebih suka mengikuti hawa nafsunya untuk kesenangan-kesenangan sesaat. Sebagai anak muda yang sedang melalui masa pubertas, dirinya ketika itu merasa dapat melakukan apa saja tanpa perlu arahan dari siapapun. Baca juga, deklarasi G20 usung perdamaian dan kolaborasi. Menurut mahasiswa Singapore Management University (SMU) ini, ada 3 peristiwa yang mengantarkannya untuk mengenal Islam lebih dekat. Ketiganya kemudian menjadi awal bagi keputusannya untuk menjadi Muslim. Masing-masing merepresentasikan tahap-tahap berbeda yang saya lalui sebelum menegaskan iman saya, kembali kepada fitrah, yakni mengakui adanya Tuhan, Allah Ta'ala, ujarnya. Pertama, saat berkunjungan ke Masjid Ba'alwi. Pada hari Kamis, Desember tahun 2016, untuk pertama kalinya Kaven memasuki tempat ibadah Muslim. Lokasi yang didatanginya adalah Masjid Ba'alwi di Jalan Lewis. Itu adalah salah satu bangunan bersejarah di Singapura. Dibangun pada 1952 oleh keluarga Hadrami yang dari kalangan alatas, masjid tersebut cukup besar. Kapasitasnya dapat menampung sekira 400 orang. Kaven datang ke sana atas ajakan beberapa kawannya. Karena penasaran, ia pun mengikuti mereka dengan niat sekadar mencari tahu. Tiap Kamis malam,
Jamaah setempat rutin mengadakan pengajian. Beberapa surah dibacakan, termasuk Yasin. Pada saat itu, lelaki berdarah Tionghoa tersebut pertama kalinya mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Saat itu, saya tidak tahu harus berbuat apa karena memang sebelumnya tidak pernah memasuki masjid, katanya. Kaven cukup terkejut setelah mengetahui banyaknya kegiatan yang rutin diselenggarakan di masjid. Selama ini, dirinya hanya mengenal dua kegiatan ibadah yang dilakukan orang-orang Islam di tempat ibadah mereka, yakni sholat Jumat dan sholat Ramadan. Belakangan dikenalinya sebagai sholat tarawih. Ternyata, setiap masjid memiliki jadwal yang padat. Minimal, penyelenggaraan sholat secara bersama-sama 5 kali dalam sehari. Kaven cukup terkejut setelah mengetahui banyaknya kegiatan yang rutin diselenggarakan di masjid. Selama ini, dirinya hanya mengenal dua kegiatan ibadah yang dilakukan orang-orang Islam di tempat ibadah mereka, yakni sholat Jumat dan sholat Ramadan. Belakangan dikenalinya sebagai sholat tarawih. Ternyata, setiap masjid memiliki jadwal yang padat. Minimal, penyelenggaraan sholat secara bersama-sama 5 kali dalam sehari. Kaven pun mendapatkan kesan, Islam mengajarkan umat manusia agar selalu dekat dengan Tuhan. Kedekatan itu ada di dalam rutinitas. Dengan begitu, rasa religiositas mereka tidak lekas memudar atau hilang, ditelan kesibukan sehari-hari. Pada tahun itu, tempat ibadah yang disambangi Kaven bukan hanya masjid, ia pun mengunjungi beberapa gereja dan wihara. Hal itu dilakukannya untuk lebih mengenal agama-agama yang dipeluk banyak orang. Yang paling familiar baginya adalah wihara, sebab keluarganya menganut ajaran Buddha. Akan tetapi, orang tua saya tidak pernah mengarahkan anak-anaknya untuk mengimani. Pengertian saya tentang ajaran Buddha juga sebatas mengenai perayaan pada hari-hari besar. Sebab, ketika itulah keluarga besar kami berkumpul, kata pendiri Converge Central Singapura itu. Yang kedua ini, sosok mualaf berdarah Cina yang pernah cium kening Raja Salman Arab Saudi. Bagaimana kisah selengkapnya? Ikuti video berdurasi singkat ini. Walaupun berita ini sudah beberapa tahun silam, namun ternyata kami tertarik untuk mengangkat tema ini, karena momen ini langka terjadi, dan sempat viral di media sosial. Sebuah foto Raja Arab Saudi Salman Abdul Aziz Al Saud tengah dicium oleh seorang pria tua di Malaysia telah beredar saat kunjungan resmi Raja selama sebulan di Asia. Orang yang dimaksud adalah Sheikh Hussein Ye. Sheikh Hussein Ye, seorang berdarah Cina Malaysia yang masuk Islam pada usia 18 tahun. Sebelumnya ia adalah pemeluk agama Buddha. Kini ia dikenal sebagai dai dan pengkhutbah Islam yang sudah terkenal di Malaysia. Al Arabiya melaporkan, Sheikh Ye memiliki sejarah panjang dengan Arab Saudi. Ia telah melakukan studi dan penelitian tentang Arab Saudi dan Islam di Universitas Madinah. Pada kunjungannya ke Malaysia, Raja Salman menyempatkan diri untuk bertemu Sheikh Ye yang juga merupakan pendiri, sekaligus pemimpin organisasi Al-Hadam di Malaysia. Pada kesempatan itulah Sheikh Ye mencium kening Raja Salman. Selain itu, Sheikh Ye juga menjabat sebagai penasehat dan mubalik officer di PERKIM Kuala Lumpur, lembaga Malaysia untuk mualaf. Ia juga pernah menjadi direktur dakwah untuk Islamic Center di Hong Kong pada tahun 1984 sampai tahun 1985. Yang ketiga, dan keempat, yaitu kakak beradik asal Brunei Darussalam, yaitu Wilney bin Seruji berusia 29 tahun dan adiknya Waniza Rafiza, 19 tahun, telah memilih Islam sebagai agama mereka. Keduanya membaca kalimat syahadat di Gedung Darul Huda, Pusat Dakwah Islam, PDI. Belum lama ini, pembantu direktur PDI, Abdul Aziz bin Haji Abdul Kahar, menyaksikan Islamnya Wilney dan adiknya Waniza. Wilney kemudian memutuskan untuk menggunakan nama Muslim yaitu Muhammad Zuhairi bin Seruji. Sedangkan Waniza Rafiza juga memilih nama Muslim, yang dikenal sebagai Nur Zahira binti Seruji. Dilansir Borneo Bulletin, Rabu, tanggal 13 Juli tahun 2022, selama 2022 ini, ada 22 orang yang telah memeluk agama Islam. Pada 2021, ada 356 orang yang menjadi mualaf dan 436 orang yang memeluk Islam pada 2020 di Brunei Darussalam. Presiden Pemuda Mualaf Asy-Syahadah yang juga ketua kegiatan tersebut, berharap program ini dapat memberikan pengetahuan Islam yang lebih dalam kepada para mualaf sekaligus mempererat tali silaturahmi antara peserta dan penyelenggara. Sekretariat Program Pemuda Keagamaan dan Pemuda Mualaf Asy-Syahadah di Islamic Dawah Center, PDI, Brunei Darussalam menyelenggarakan program untuk pemuda yang telah memeluk Islam. Mualaf, kursus penguatan mualaf, itu telah dimulai di bawah Program Pemuda Keagamaan Kemenak Brunei. Program itu diselenggarakan oleh Pemuda Mualaf Asy-Syahadah.
dan didukung Yayasan Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah, Manajemen Al-Hufaz, dan Madison Brunei. Program ini bertujuan untuk memperkuat ketakwaan para mualaf, dan memberdayakan mereka dalam menyebarkan Islam di antara keluarga dan teman-teman. Kegiatan yang dilakukan antara lain sesi kelas, sesi diskusi dan tur masjid. Selain itu, program tersebut juga untuk menguatkan dakwah dan memperlihatkan gaya hidup Islam Brunei kepada komunitas non-muslim, sekaligus memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengunjungi masjid dan melakukan pengamatan atau mempelajari praktik keagamaan yang dijalankan umat muslim. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya, dan atas perhatian serta kunjungan saudara-saudari kami di dunia mualaf. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen di dunia mualaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.